atau suatu peristiwa pidana atau suatu kasus ya yang kemarin di-share tuh, misalnya seperti contoh apa namanya, sopirnya Vanessa Angel, apakah dia bisa dipertanggungjawabkan secara pidana. Ini sangat relevan dengan materi kita hari ini. Apakah sopir itu masuk dalam kategori orang subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas kematian Vanessa Angel dan suaminya, termasuk kerusakan mobil dan terjadinya peristiwa tabrakan ya yang mengakibatkan kematian. Sekarang kita akan coba lihat beberapa teori. Saya coba upload dulu. Tadi yang disampaikan oleh Citra itu sudah tepat ya tentang teori-teori pertanggungjawaban pidana. Hanya tadi belum banyak diulas tentang bagaimana penerapan teori tersebut dalam suatu kasus pidana ya. Nanti teman-teman juga minggu depan setiap mengulas suatu teori harus juga disampaikan contoh-contoh kasus yang real, yang relevan dengan konteks terkini gitu. Nanti kita itu untuk melatih cara kita melakukan analisis hukum. Nah, dalam teori kesengajaan, jadi dalam pertanggungjawaban pidana itu orang tidak serta-merta bisa dimintai pertanggungjawaban pidana. Nanti ini sayangnya kalau nggak ada whiteboard, jadi agak susah saya menjelaskan, menggambarkan skema yang namanya dari peristiwa pidana, pertanggungjawaban pidana, sampai kepada alasan-alasan yang menghapus tindak pidana. Kemudian bagaimana alasan penghapus tadi yang disampaikan oleh secara terakhir itu diterapkan di Indonesia. Nah, secara kuhapnya bagaimana. Nah, jadi inilah mudah-mudahan aja tahun depan kita udah bisa tatap muka nih. Tapi yang pasti begini, ketika kita melakukan pertanggungjawaban pidana, apakah supir Vanessa Angel dapat diminta pertanggungjawaban? Si penyidik, polisi maupun jaksa termasuk hakim, dia harus melihat terlebih dahulu apakah ada kesengajaan di dalam kecelakaan tersebut. Misalkan si sopir sengaja menabrakkan dirinya ke pinggir ke pembatas jalan, ke trotoar, lalu atau dia sengaja mengebut ya, mengambil jalur kanan karena melihat di depannya senggang, longgar gitu ya, nggak ada banyak mobil, akhirnya dia ngambil jalur kanan lalu ngebut. Atau dia sengaja memang ada niat di dalam hatinya ingin mencelakai seluruh penumpang gitu. Apakah karena alasan gajinya nggak dibayar selama berbulan-bulan, atau dia sakit hati karena lain-lain sebagainya, itu yang perlu diteliti oleh penyidik kepolisian. Apabila perkaranya dilanjutkan ke persidangan, maka penuntut umum harus melihat juga tentang tingkat kesengajaan dalam tindak pidana. Nah, jadi yang namanya sengaja itu dalam teori hukum pidana secara gradasi ya, secara tingkatan atau derajatnya. Jadi kalau di dalam KUHP kita undang-undang hukum pidana dalam MVT ya, MVT itu Memory Fund to Resting. Memory Fund to Resting itu artinya notulen rapat-rapat anggota dewan bersama pemerintah dalam membahas suatu pasal. Kenapa pasal ini keluar? Itu namanya MVT dalam bahasa Belandanya, Memory Fund to Resting. Nah, dalam bahasa Belanda atau Will and Wetten yang artinya adalah kesengajaan dalam hukum. Wet itu kan artinya hukum. Wetten itu bisa diterjemahkan dengan hukum pidana maupun hukuman atau hukum. Violent itu artinya kesengajaan ya. Kemudian dalam teori ini pertama ada yang namanya sengaja dengan maksud. Nah, sengaja dengan maksud tadi yang disampaikan oleh Citra itu namanya apa istilah latinnya? Kan ada kulpa, ada tiga juga ya bahasa latinnya. Tapi yang biar mudah kita pahami dengan menggunakan bahasa Indonesia, sengaja dengan maksud ini yakni perbuatan dan akibat memang dikehendaki atau diinginkan sesuai dengan niatnya. Nah, tadi kalau kita benturkan antara Sofira Vanessa Angel dengan teori ini. Yang pertama, apakah perbuatan si supir atau dia
dia kebut-kebutan mengebut atau mengendarai mobil di jalan, itu memang hal yang dia sengaja. Misalkan begini, si Vanessa Angel bersama suaminya apakah meminta si supir, Pak, kebut aja, ambil jalur kanan. Kalau misalkan tidak, si supir sengaja mengambil jalur kanan dan mengambil kecepatan tinggi, anggaplah 70 sampai 80 km per jam. Lalu si supir berpikir, dengan kecepatan ini, kemungkinan resiko celaka itu akan sangat besar apabila ada jalanan licin, ada oli yang tumpah atau bensin yang tumpah, kemudian ada jalanan yang rusak di jalan tol. Si supir sudah memperkirakan hal itu. Apabila dengan kecepatan 80 km, maka resiko kecelakaan akan sangat tinggi. Lalu dia akan berpikir dengan kecelakaan itu semoga para penumpang yang dia kendarai ini celaka semua, meninggal, atau sekurang-kurangnya masuk rumah sakit. Itu yang diharapkan oleh si supir misalnya. Kemudian akibat terjadi, yang poin kedua, akibat terjadi sesuai dengan kehendaknya. Jadi kejadian itu memang dikehendaki oleh si supir. Nah, kalau sudah sengaja dengan maksud, maka pertanggungjawaban pidana ada 100% mutlak. Yang tadi ditanyakan oleh Fadil, pertanggungjawaban mutlak itu bisa dikatakan dia memiliki pertanggungjawaban mutlak, artinya dia pelaku tunggal apabila perbuatan itu dia sengaja ngebut dan sengaja mencelakai. Maka sengaja dengan maksud ini bisa diterapkan kepada si supir. Nah, kenapa ada teori kesengajaan? Karena di setiap undang-undang kita, seluruh undang-undang, baik itu pidana maupun perdata, itu selalu ada yang namanya barang siapa dengan sengaja, atau setiap orang dengan sengaja, gitu. Karena ada kata-kata itu dengan sengaja, barang siapa dengan sengaja, setiap orang yang sengaja. Itu sengaja ini bukan dalam arti pemahaman umum. Misalnya saya memukul mahasiswa A. Oh maaf ya, saya sengaja. Bukan kayak gitu, tapi dia ada gradasinya, ada tingkatannya. Nah, kalau pertanggungjawaban mutlak atau yang namanya sengaja dengan maksud, memang apa yang dia perbuati dan apa yang dia lakukan, akibat yang ditimbulkan dari perbuatan itu sudah dalam satu kesatuan mindsetnya dia. Nah, kemudian ada yang ini gradasi yang paling tinggi ya, sengaja dengan maksud. Jadi memang si pelaku itu benar-benar memiliki otak kriminal untuk melakukan tindak pidana. Kemudian sengaja dengan kepastian. Sengaja dengan kepastian yaitu perbuatan dikehendaki, namun timbul akibat lain yang tidak dikehendaki. Nah, contohnya, misalkan si supir sengaja mengambil jalur kanan dan mengambil kecepatan 80 sampai 90 km per jam. Yang dia harapkan dengan dia mengebut seperti itu di jalan tol, dia ditilang. Kalau dia ditilang, artinya si penumpangnya, si pemilik mobil, Vanessa Angel dan suaminya mengalami kerugian material, ya. Terus atau seenggaknya mobilnya disita, itu yang diharapkan oleh si supir. Tetapi ternyata dengan akibat yang diharapkan oleh si supir tadi ada hanya untuk ditilang, tapi ternyata terjadi kecelakaan yang mengakibatkan kematian. Supir nggak nyangka sama sekali, waduh, wah sampai meninggal begini nih, sampai hancur mobilnya. Oh gimana nih? Padahal niat saya bukan untuk mencelakai, tapi hanya biar ditilang polisi aja, biar menarik perhatian polisi. Nah itu yang namanya timbul akibat lain yang tidak dikehendaki. Kemudian ada yang poin keduanya, akibat lain secara kepastian pasti terjadi, tidak dapat dielakkan. Jadi yang namanya kalau sudah ngebut ya, ngebut-ngebutan di jalan raya atau di jalan tol di luar batas kecepatan maksimum, itu sudah pasti ditilang, gitu. Sudah pasti ditilang. Tetapi kalau untuk kecelakaan, apakah kecelakaan murni atau enggak, itu belum pasti. Tergantung kondisi jalanan, kondisi cuaca, dan kondisi kepadatan lalu lintas. Nah, begitu ya. Nah, kalau tidak pasti seperti itu, maka yang namanya kecelakaan tadi bukan termasuk daripada akibat kesengajaan. Tapi yang sudah dengan pasti dia hanya mengakibatkan dia ditilang aja. Nah, jadi kalau sengaja dengan kepastian ini dia ada di derajat nomor 2, di bawah dengan sengaja dengan maksud, gitu. Nah, tapi juga ada seperti ini. Apabila si supir ngebut-ngebutan di jalan tol melebihi batas maksimum di atas 90 km per jam, lalu si penumpang sudah menegur, Pak supir, jangan ngebut-ngebut, nanti celaka.
Nah, kalau sudah, karena si penumpangnya sudah tahu, oh, kalau ngebut-ngebut kayak gini resikonya bakal celaka nih, maka harus ada teguran. Tetapi apabila tidak terjadi teguran dari penumpang, penumpangnya have fun saja, happy gitu ya, di bawah ngebut, maka teori sengaja dengan kepastian ini bisa saja diterapkan kepada si pelaku, pada si sopir, Vanessa Angel. Nah, nanti apa perbedaannya sih? Apakah orang yang diterapkan sengaja dengan maksud atau sengaja dengan kepastian sama-sama salah? Nah, nanti terakhir kita jelaskan. Kemudian ada yang namanya sengaja dengan kemungkinan. Sengaja dengan kemungkinan ini mana ya? Perbuatan yang dikehendaki namun timbul akibat lain yang tidak dikehendaki. Ini sama seperti yang sengaja dengan kepastian untuk poin satunya. Tetapi poin keduanya, akibat lain secara kemungkinan akan terjadi. Jadi misalkan begini, akibat lain secara kemungkinan akan terjadi itu seperti di luar tilang ya, misalkan kalau tilang kan udah pasti bakal ditilang kalau melebihi batas maksimum. Kemudian kecelakaan itu ada kemungkinan. Si supir tahu ketika dia mengebut dia akan kecelakaan. Tapi yang dia bayangkan kemungkinan celaka itu hanya merusak mobil dan hanya mencederai penumpang, tidak sampai kematian. Tapi akhirnya si supir itu akibat kecepatan di luar batas maksimum, penumpangnya jadi meninggal semua. Dianya nggak meninggal. Nah ini jadi sengaja dengan kemungkinan itu bisa saja menjadi salah satu terbuktinya ada yang unsur kesengajaan. Nah begitu. Tapi yang namanya unsur yang pertama ini sengaja dengan maksud itu akibatnya sudah pasti ya, sudah sesuai dengan yang dikehendaki. Kalau sengaja dengan kepastian itu dia sudah tahu akibat yang ditimbulkan akan ditilang. Tapi kalau masalah kecelakaan akibat ngebut itu di luar dugaannya misalnya. Karena dia niatnya hanya ingin ditilang dan hanya ingin mencelakai ala kadar aja, hanya ingin merusak mobil. Nah, tetapi dalam hukum pidana bagaimana konteksnya secara teori? Nah, penggunaan teori kesengajaan dalam tindak pidana harus ada kehendak atau willen ya, willen ini kehendak atau kesengajaan, ada pengetahuan. Weton di sini bukan hukum ya, tapi pengetahuan tentang suatu akibat. Kemudian ada gabungan dari willen and weton, gabungan dari kesengajaan dan prediksinya dia, gitu. Tapi pengetahuan di sini yang weton itu, yang atas ini yang double T itu pengetahuan tentang akibat dan ditimbulkan dari suatu hukum, bukan pengetahuan dalam arti knowledge ya, bukan. Nah, kalau dalam kehendak atau willen, perbuatan dikatakan sengaja apabila perbuatan tersebut dikehendaki oleh si pelaku. Nah, inilah yang dimaksud dalam pertanggungjawaban mutlak. Kalau memang saya ingin niat membunuh, dan membunuh itu dalam arti si korban harus mati, harus meninggal. Maka itu willennya sudah sempurna. Kemudian tidak dipersoalkan apakah pelaku mengetahui atau tidak mengetahui bahwa perbuatan tertentu dilakukan akan menimbulkan akibat yang dilarang. Jadi anggaplah saya orang awam, orang masyarakat pedalaman, tapi saya nggak tahu membunuh itu dilarang dalam hukum Indonesia. Ketika saya menusuk orang dan orang itu meninggal, saya nggak peduli apakah ketika orang korban itu meninggal saya akan hukum atau enggak. Atau saya nggak tahu apakah ada pasal KUHP apa enggak. Orang pedalaman atau preman mana tahu dia misalnya pasal-pasal dalam KUHP tentang pembunuhan, percobaan pembunuhan misalnya ya. Mereka nggak tahu, tapi ketika perbuatan tersebut sudah dilakukan sesuai dengan kehendaknya dan timbul kematian, maka dia akan dihukum. Nah, maka kehendak ini harus dibuktikan secara sempurna, secara mutlak, bahwasanya memang tidak ada bantahan dari pelaku ataupun tidak ada atau pada pengakuan yang dibuktikan dia memang membunuh ini sengaja karena niat saya sendiri, bukan karena disuruh orang, bukan karena dibayar. Tapi orang ketika dia dibayar, disewa sebagai pembunuh bayaran, maka bisa aja dia disebut juga punya kehendak. Dia membunuh itu karena ingin mendapatkan uang, tapi dia nggak peduli korban itu apakah meninggal atau enggak, yang penting dia menusuk aja misalkan ya. Ada pengetahuan yang kedua ini,
Perbuatan tertentu dikatakan sengaja apabila perbuatan tersebut diketahui oleh pelaku, sama seperti kehendak ya, yang poin pertama. Tapi bahwa perbuatan tersebut apabila dilakukan akan menimbulkan akibat yang dilarang oleh pidana. Jadi dia sudah memiliki pengetahuan daripada perbuatan tersebut. Misalkan kita sebagai sarjana hukum, kita mengetahui membunuh atau menusuk orang itu dilarang. Kita sadar. Nah, tapi kalau gabungan antara will and weapon, perbuatan yang dikatakan sebagai kesengajaan apabila perbuatan diketahui dan dikehendaki oleh pelaku, lalu pelaku mengetahui bahwa suatu perbuatan tertentu apabila dilakukan akan menimbulkan akibat yang dilarang oleh hukum pidana, dan pelaku menghendaki timbul akibat yang dilarang tersebut. Nah, jadi yang namanya pertanggungjawaban mutlak pidana atau pertanggungjawaban pidana itu apabila ada kehendak dan pengetahuan bersamaan gitu. Dia berniat. Jadi sengaja itu adalah implementasi daripada niat. Nah, kalau niat dalam teori hukum pidana itu dia suatu mens rea. Mens rea itu niat jahat ya. Jadi ada dalam hukum pidana itu yang namanya kalau ada kata-kata barang siapa dengan sengaja atau setiap orang yang sengaja melakukan bla bla bla, maka sudah niat dulu. Niat itu jadi bukan hal-hal yang spontan, tapi dia sudah direncanakan, sudah dipahami dengan baik, disadari dengan baik, sehingga ketika saya membunuh atau menusuk orang, itu saya sudah ada niatnya. Jadi sudah ada mens rea. Bahasa artinya mens rea, ya. Jadi kalau kita ngomongin sebagai sarjana hukum atau mahasiswa hukum ini, jangan mengatakan niat. Ya kalau masyarakat umum bilangnya niat ya, niat jahat, atau media juga niat jahat. Tapi kalau kita orang pidana, orang hukum bilangnya mens rea. Oh, ini dia sudah ada mens rea-nya nih. Nah, ternyata misalnya si supir Vanessa Angel dalam melakukan membawa mobil misalnya di atas batas kecepatan maksimum, dengan dia punya kehendak agar para penumpangnya celaka, ditilang dan meninggal misalnya ya. Berarti dalam hati supir, di dalam perbuatan tersebut sudah ada mens rea, ada niat jahat. Tapi niat jahat ini harus dibuktikan secara real, secara tahap bertahap. Misalkan dengan cara dia sudah dari awal mempersiapkan dirinya, misalkan ya, mengencangkan sabuk pengaman mobil. Nanti kalau dia menabrakkan diri, dia masih bisa terlindungi misalnya ya. Yang kedua misalnya, dia sengaja tidak menyuruh penumpangnya untuk menggunakan sabuk keamanan, sabuk pengamanan gitu ya. Yang ketiga misalkan ternyata ditemui dia sengaja merusak alat pelindung diri yang ada di dalam box mobil ya, di depan kursi penumpang gitu. Sama dia sengaja dirusak. Biasanya kalau mobil-mobil baru, mobil mewah, apabila ada benturan, itu kan keluar balon ya, balon untuk melindungi diri. Nah, terus yang lain-lainnya dia dari awal sampai akhir perjalanan selalu mengambil jalur kanan, tidak mengambil jalur kiri. Padahal di dalam mobil itu ada bayi misalnya ya. Ada bayi, tapi dia sengaja mengambil jalur sebelah kanan dengan kecepatan maksimum 80 atau 90 km. Misalnya ya. Berarti mens rea-nya sudah sempurna, sudah bisa dibuktikan. Maka unsur dengan sengaja itu bisa dibuktikan dengan perbuatan-perbuatan yang tadi. Ini yang kelihatan presentasi apa nih sekarang? Bukan tulisannya? Oke. Nah, jadi gini, unsur-unsur dalam pasal KUHP maupun undang-undang ITE dan undang-undang apapun itu, undang-undang pidana lah, itu ada yang kata-kata sengajanya disebut, ada yang tidak. Misalkan begini, dalam suatu pasal dalam KUHP atau undang-undang pidana lainnya, itu kalau tidak ada kata-kata sengaja biasa disebut dengan melawan hukum, ya. Jadi sengaja ini ada yang disebutkan, ada yang tidak. Kemudian kata-kata melawan hukum juga ada yang disebutkan, ada yang tidak.
Misalkan kita contoh kasusnya ya, Ustadz Alfian Tanjung. Dia dikenai pidana pasal 310 KUHP. Pasal 310 ini artinya isinya itu tentang pencemaran nama baik ya, secara lisan. Itu nih kalau kita baca ya di buku ini di KUHP, biar kita bisa langsung simulasi ya, bisa langsung paham. Nah, jadi pasal penghinaan di pasal 30 KUHP itu bunyinya barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal yang maksudnya tentang supaya hal itu diketahui umum diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama 9 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4.500. Jadi pasal 310 itu ada kata-kata barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik. Ini pasal penghinaan. Ya, tapi ini delik aduan. Pasal 310. Misal saya menghina si A ya, ketika Zoom seperti ini, kita Google Meet seperti ini. Maka saya menghina itu harus dibuktikan dulu ada sengaja apa enggak saya menghina. Apa jangan-jangan spontan aja karena saya terpancing emosi, kemudian saya menghina balik. Apakah unsur sengaja tersebut bisa diterapkan kepada saya, misalnya ya. Kemudian kata-kata melawan hukum itu tidak disebut, tidak ada. Jadi di pasal 310 KUHP hanya seperti ini. Ini untuk menunjukkan mens rea ya, menunjukkan niat jahat. Kalau apa bedanya sih niat jahat dengan tidak adanya niat jahat, adanya mens rea, tidak adanya mens rea? Itu untuk membuktikan tentang adanya kesengajaan atau tidak. Yang tadi yang pertama saya sebutkan tentang ini kesengajaan ya. Jadi yang tadi sengaja dengan maksud, sengaja dengan kepastian, dan sengaja dengan kemungkinan itu untuk ini mengetahui apakah ada mens rea-nya atau enggak. Kemudian pasal 311. Nah, pasal 311 itu tentang apa fitnah ya. Jadi dia ditulisnya seperti ini. Jika yang melakukan kejahatan, pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk pembuktian apa yang dituduhkan benar, tidak membuktikannya dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam melakukan fitnah dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Nah, jadi pasal 311 dia disebut kata-kata sengaja, juga tidak disebut melawan hukum. Tapi dia hanya menyebutkan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui. Jadi dia sudah mengetahui, jadi unsur mengetahuinya ya, sengaja dengan apa, dengan pengetahuan atau weton tadi. Dia mengetahui apa yang dia tuduhkan kepada orang lain itu tidak benar, tapi dia sengaja menyampaikan hal itu di depan publik. Itu tetap dia kena ada namanya mens rea atau niat jahat. Seperti contoh kasus Ahok ya, kasus ini pembangunan rumah sakit yang di Jakarta Barat yang di Grogol, dia membangun apartemen di rumah sakit tersebut. Niatnya adalah dengan membangun apartemen tersebut, keluarga-keluarga yang membesuk itu bisa tinggal di apartemen itu, menginap. Soalnya kalau di rumah sakit Grogol itu kan kalau nginep itu di amparan, di jalan-jalan, di lorong. Ahok nggak senang seperti itu. Tapi ternyata rumah sakit yang dibeli sama si Ahok tahun 2014 itu ternyata tanahnya itu milik Pemprov sendiri, tapi bangunannya milik yayasan. Tapi Ahok membeli rumah sakit itu keseluruhan, baik tanah dan bangunannya, sehingga melebihi nilai objek pajak, melampaui NJOP. Akhirnya negara mengalami kerugian sekitar ratusan miliar. Kemudian kasusnya si Ahok itu ditangani sama KPK. Lalu akhirnya sama KPK di stop, dihentikan. Ya, alasannya begini,
tidak ada unsur mens rea dalam pembangunan atau dalam pembelian rumah sakit Grogol. Wah, itu KPK diserang habis-habisan sama masyarakat ya, karena kenapa KPK harus mencari niat jahat dalam diri Ahok? Padahal sudah nyata ada kerugian negara di sana sekian ratus miliar berdasarkan temuan BPK. Apakah menemukan niat jahat itu menjadi tugasnya KPK atau bukan? Karena KPK itu hanya melihat selama ada kerugian negara akibat korupsi atau kolusi atau nepotisme, maka itu harus menjadi tersangka korupsi. Tapi sama KPK dihentikan. Jadi karena Ahok membeli tanah tersebut untuk membangun apartemen, yang mana apartemen itu diperuntukkan bagi pengunjung atau keluarga pasien. Jadi menurut KPK ini nggak ada niat jahatnya nih. Jadi logikanya begini, ya walaupun negara mau mengalami kerugian 500 miliar, tapi tidak ada niat jahat dalam diri Ahok, maka Ahok tidak bisa ditetapkan tersangka korupsi. Akhirnya perkara itu dihentikan sama KPK ada SP3. Wah, ini parah banget. Tetapi dari kasus-kasus korupsi yang lain yang melibatkan perusahaan-perusahaan swasta nih dalam hal lelang atau tender pembangunan jalan raya atau jalan tol gitu ya. Seperti yang klien saya ya di salah satu perusahaan swasta di Jawa Tengah, dia memang diporotin ya, diperes oleh anggota dewan sekian miliar biar tendernya menang ke dia. Niatnya si perusahaan ini atau klien saya kan membangun jalan karena di ruas jalan yang ingin dibangun itu jalan-jalan perkampungan yang rusak, yang nggak ada aksesnya dengan bagus. Sedangkan di kota-kota bagus sekali jalanan, tapi di kampung-kampung rusak. Pikir udah dia mengambil proyek itu karena nggak ada perusahaan-perusahaan yang lain yang mau ngambil karena keuntungan marginnya sedikit. Tapi dia mau mengambil itu karena dia pribumi di sana. Akhirnya si pengusaha ini bayar sekian ratus juta ke beberapa anggota dewan. Kemudian semua ditangkap OTT ya, direkturnya ya klien saya ini, bupatinya, kemudian anggota-anggota dewan, DPR, DPRD ada. Kalau kita bandingkan dengan kasus Ahok, dua-duanya sama-sama bagus niatnya. Yang satu ingin biar keluarga pasien bisa nginep di apartemen tanpa harus tidur di emperan, di lorong-lorong rumah sakit. Yang satu lagi si pengusaha ini niatnya agar ekonomi di pedesaan atau di kampung tersebut bisa berjalan dengan baik. Tapi dua-duanya sama-sama mengalami kerugian negara. Yang satu si Ahok ratusan miliar, yang klien saya hanya puluhan miliar. Tapi klien saya di penjara gitu kan yang bupati ini. Nah, perusahaannya pun dihukum dengan TPPU ya, pasal tindak pidana pencucian uang. Jadi didenda 500 juta dan tidak bisa ikutan tender pemerintah selama 3 tahun. Itu hukumannya. Tapi Ahok di perkara dihentikan. Wah, ini kan ada standar ganda. Nah, gitulah. Jadi kalau kita udah ngurusin politik ya, kalau hukum udah bercampur politik, dalam pelaksanaannya ya seperti itu, ketidakadilan yang menjadi korbannya. Maka tugasnya mahasiswa itulah yang menegakkan keadilan. Tugasnya kaum intelektual ya, akademisi gitu. Nah, baik seperti itu untuk RKUHP, termasuk pasal 156 ini. Pasal 156 ini ada pasal penodaan agama ya. Nah, kalau saya bacakan pasalnya, ya. Barang siapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian, atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak Rp4.500. Jadi pasal 156 ini dia ada kata-kata barang siapa, tapi nggak ada kata-kata dengan sengaja. Juga nggak ada kata-kata melawan hukum. Jadi barang siapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia. Nah, tapi ini kasus-kasus ulama, kasus-kasus aktivis atau oposisi, itu banyak mereka dikenai pasal seperti ini, 310, 311 KUHP, 156 KUHP, pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE, pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE juga kayak gitu. Nah, itu sebagai contoh daripada tentang teori dengan sengaja ya, teori kesengajaan dalam hukum pidana.
Jadi kita nggak serta-merta menilai apakah si supir Vanessa Angel bersalah, bisa dipertanggungjawabkan secara pidana. Nah, jawabannya adalah harus dibuktikan terlebih dahulu apakah ada unsur kesengajaan atau mens rea di dalam dirinya. Yang mana itu bisa dibuktikan daripada perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh sopir dari mulai berangkat sampai terjadi kecelakaan. Apakah seluruh penumpang dalam mobil sudah menggunakan sabuk pengamanan atau belum? Yang kedua, apakah rem sudah diuji dengan benar, dengan baik, remnya pakem gitu ya, tidak blong. Kemudian mesinnya tidak rusak. Kemudian setirnya juga tidak rusak gitu ya. Kalau ternyata hasil penyidikan polisi melihat kerangka mobil ternyata mesinnya masih bagus, sabuk pengamanan terkunci dengan dengan pas gitu ya. Bayinya juga ada di dalam pangkuan ibunya dengan keamanan yang bagus. Kemudian kecepatannya masih di dalam batas ketentuan tol 80 sampai 90 km misalnya. Kalau itu semua ternyata terbukti, maka tidak ada yang namanya unsur kesengajaan untuk membunuh para penumpang yang ada di dalam mobil tersebut. Nah, begitu ya. Tapi dalam pidana ataupun dalam hukum perdata itu selalu ada yang namanya unsur kelalaian atau culpa. Ya, kelalaian itu adalah walaupun dia sudah dari awal mempersiapkan dirinya secara maksimal, secara matang, wah ini insya Allah tidak akan terjadi kecelakaan lalu lintas ketika dia membawa mobil. Tetapi dia lalai. Lalainya apa? Bisa dibuktikan dengan cara dia ngantuk tapi tidak mau istirahat, tidak minum. Kemudian dia lalainya adalah ketika ngantuk dia tidak mengambil jalur ke kiri, jalur lambat. Itu kelalaian. Yang ketiga, atau misalnya dia lagi nyupir tapi main HP, ngelihat menerima telepon atau ngebalas WA, itu kelalaian. Maka kalau ada kelalaian seperti itu dia bisa dikenai pidana, walaupun unsur sengajanya tidak mutlak bisa diterapkan ke dia semua. Tapi apakah bisa dipidana? Bisa. Nanti yang membedakan adalah ancaman pidananya, apakah dia akan dikenai pidana maksimal atau minimal. Kalau misalnya unsur sengajanya ada, sengaja dengan maksud atau sengaja dengan pengetahuan, atau antara will and weapon-nya tuh kehendak dan pengetahuannya dia sudah lengkap, maka dia tetap dipidana tapi dengan ancaman hukuman yang sangat tinggi begitu. Bisa 5 tahun atau 6 tahun atau 9 tahun. Tapi kalau dia hanya lalai, dia sudah sempurna persiapan tapi karena lalai, dia mungkin ancaman pidana jadi ringan aja ya, 1 tahun atau 2 tahun. Nah, sampai sini ada yang ingin ditanyakan sebelum saya lanjutkan? Silakan, ada yang ingin didiskusikan. Apa Ilham, ada yang mau tanyakan enggak? Saya Pak. Ayo silakan. Untuk siap pertanggungjawaban, misalnya korban tabrakan beruntun, Pak, itu yang akan dituntut pertanggungjawaban itu siapa, Pak? Apakah penabrak pertama atau orang yang selanjutnya gitu? Ya sebenarnya orang yang menabrak pertama ya yang bertanggung jawab untuk keseluruhan. Karena ini kan kembali lagi ke materi kita yang lalu, teori kausalitas hukum. Kausalitas hukum itu waktu di semester 2 kan sudah kita pelajari ya waktu di materi pengantar ilmu hukum. Kausalitas itu terjadi akibat pidana itu bisa terjadi apabila ada suatu sebab yang menyebabkan misalkan kalau tabrakan beruntun. Kalau ngomongin kausalitas konvensional A dan B misalnya ya, orang yang menabrak dan berarti yang ditabrak yang di depannya, maka yang si A hanya bertanggung jawab kepada si B atau mobil yang tepat ada di depannya. Lalu mobil yang ketiga dia meminta pertanggungjawaban mobil si B yang di belakangnya, terus sampai dan seterusnya. Tetapi dalam hukum pidana semuanya ya, orang mobil yang 1, 2, 3 ini bisa dipidana. Sedangkan mobil yang terakhir yang keempat nih yang paling di depan, dia tidak menabrak siapapun. Mobil yang tidak menabrak itulah yang menjadi korban tunggal. Dan dia bisa minta pertanggungjawaban ke mobil yang di belakang yang menabraknya. Tapi sudah mutlak mobil yang keempat yang paling belakang, yang paling depan, dia tidak bisa dikenai tanggung jawab pidana karena dia tidak menabrak siapa-siapa. Tidak ada korban.
Tapi kan mobil yang kedua, yang ketiga, yang tabrak itu kan dia pelaku sekaligus korban. Ya pelaku itu karena dia mobil yang kedua udah ditabrak, lalu dia menabrak depannya. Tetapi dalam prakteknya itu mobil pertama yang selalu dimintai pertanggungjawaban. Jadi ya itu juga yang saya alami ya ketika saya nabrak mobil waktu saya mau sidang ke Bandung di jalan tol, saya menyuruh sopir saya ngebut ambil jalur kanan. Sopir saya ini masih baru ya, belum lancar. Ternyata dia pas ngerem dia nginjek koplingnya diinjek terus, jadi pas dia ngerem tuh kok remnya nggak berfungsi, jalan terus, tapi mobilnya jalannya melambat. Wah udah di depan udah mobil, kita sadar Pak kita bakal nabrak mobilnya di depan. Udah kita semua megangan pintu kenceng-kenceng gitu ya, biar nggak hari saya bilang ke teman-teman di belakang, kita akan nabrak, hati-hati pegangan semua, istighfar banyak-banyak. Nabrak itu, nyium mobil depan, mobil saya, ini mobil yang di depan saya tabrak. Nah, mobil yang saya tabrak ini nabrak lagi dan hancur semua. Nah, ya udah, yang mobil yang nomor 3 dia menyalahkan nomor 2. Nomor 2 kan mobil yang saya nomor 1. Wah berantem lah ini orang mobil nomor 2 nomor 3. Akhirnya saya pisahkan, saya bilang sudah ini tanggung jawab saya semua, saya yang akan memperbaiki itu mobil yang kedua, yang ketiga, yang keempat tuh, yang BMW paling depan. Nah, jadi tadinya mau dibawa ke polisi semua ya, kalau memang semuanya saling, ya mobil kedua dan mobil 3 sama-sama nggak ngaku sebagai nggak mau bertanggung jawab, semuanya saling berargumen, itu semuanya akan dipenjara juga, akan ditahan oleh polisi mobilnya ya, orangnya gitu, sampai ditemukan siapa yang benar-benar bersalah gitu. Tapi karena saya orang yang nggak mau ribut ya, nggak mau susah misalnya orang lagi, saya bilang udah dah, semua mobil saya yang urus, saya yang servis, saya ganti rugi. Akhirnya mobilnya nggak dibawa sama polisi. Saya bilang, Pak Polisi, saya pengacara, saya mau sidang, ini saya tanggung jawab semua. Udah, akhirnya saya bikin perjanjian perdamaian gitu ya di pos PRJ ya, polisi PJR ya, pos PJR, polisi jalan raya. Nah selesai udah damai, tapi mobil-mobil itu ya saya bawa ke bengkel semua, saya bayarin, saya tanggung. Itu daripada kita masuk ke ranah pidana, itu akan lebih rugi, lebih rumit. Mobil kita disita, bayar denda, nanti kalau ada yang merasa korban akan dipenjara gitu ya si pelakunya. Ya udahlah, saya selesaikan semua di jalan tol. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Ini kita baru sampai pertanggungjawaban, belum sampai alasan-alasan menghapus pidana. Silakan Ilham. Ada lagi? Baik, besok ini Anwar Mara udah masih ada nggak? Keluar ya? Tapi udah dia masuk ini cuma 3 kali ya. Selebihnya nggak masuk. Pak, saya mau ini lagi dong Pak. Tadi saya kurang ini jelas yang mengenai kita dapat membedakan yang unsur kesengajaan sama yang kepastian kan dari segi niat gitu ya Pak. Ya. Nah itu seperti apa Pak? Saya kurang jelas tadi Pak. Jadi di dalam teori kesengajaan itu ada sengaja dengan maksud, sengaja dengan kepastian, sengaja dengan kemungkinan. Tadi yang masih belum paham apanya? Membedakan antara yang dengan maksud dan yang dengan kepastian kan itu menggunakan niat gitu bukan Pak tadi itu penjelasannya? Ya, kalau niat itu, jadi gini, kalau perbuatan pidana itu ada perbuatannya dan ada akibatnya ya.
Jadi yang diniatkan ini adalah perbuatannya. Ada juga perbuatan dan akibatnya. Misalnya kalau sengaja dengan maksud, dia sudah meniatkan ingin membunuh dan akibatnya adalah korbannya harus terbunuh atau harus mati gitu ya, meninggal. Itu sengaja dengan maksud. Tapi sengaja dengan kepastian, misalkan dia sudah ada niat ingin menusuk si korban, tapi hanya sampai mencelakai doang, nggak sampai terbunuh. Tapi dia sadar kalau dia menusuk itu ada si korbannya udah pasti apa nggak sadarkan diri dan bahkan mungkin meninggal. Tapi si pelaku ini tidak menghendaki korban itu meninggal. Dia hanya ingin menghendakinya korbannya hanya pingsan atau dirawat di rumah sakit sekian bulan misalnya. Itu sengaja dengan kepastian. Tapi karena tapi kalau sengaja dengan kemungkinan perbuatannya sama-sama ya. Sama-sama menusuk, tapi tujuannya akibat yang ditimbulkan dari sengaja dan kemungkinan ini adalah si korban bisa mengalami luka parah ataupun luka ringan karena yang ditusuknya hanya bagian lengan misalnya. Ya kalau lengan yang ditusuk kan nggak mungkin mengakibatkan kematian. Nah seperti itu. Nah tapi yang berkewajiban untuk membuktikan apakah sengaja ini termasuk sengaja dengan maksud, sengaja dengan kepastian, dan sengaja dengan kemungkinan, itu ada beban pembuktiannya jaksa di persidangan, bukan kita, bukan pengacara. Tapi kita akan membela klien kita atau membela terdakwa dari keterangan terdakwa, apakah dia menusuk orang itu memang sengaja dan ingin membuat si korban meninggal, gitu. Nanti hakim akan memutus oh ternyata ini barang siapa dengan sengaja berdasarkan fakta persidangan si pelaku memang sengaja menusuk dan menghendaki korban meninggal. Nah kalau sudah seperti itu sengaja dengan maksud maka ancaman pidana lebih berat, anggaplah 10 tahun atau 20 tahun. Seperti kasus Jessica Iskandar yang kasus kopi cyanida, tahu nggak kasusnya? Kalau ini aja Pak, kalau Syekh Ali Jaber itu kan ditusuk juga. Ya. Nah, itu bagaimana Pak maksudnya? Ya, kalau kan jadi gini, kalau penyidik atau polisi ingin mengetahui, tapi lagi kalau polisi itu dia nggak peduli sama teori-teori kayak gini ya, dia mah pedulinya gini, siapa pelakunya, siapa korbannya, lalu akibatnya apa, cuma itu doang. Misalkan si pelaku menusuk Ali Jaber, ya itu udah pidana itu, polisi mah serta merta aja menangkap, menahan. Tapi kalau jaksa dia harus membuktikan pasal yang disangkakan atau pasal yang didakwakan itu apakah termasuk pasal pembunuhan dengan sengaja atau pembunuhan dengan tidak sengaja atau percobaan pembunuhan. Ya kalau itu jawaban teoritisnya ya, tapi secara praktek orang yang menusuk sudah pasti itu suatu tindak pidana dan dia akan dihukum. Mau dia sengaja mau enggak, kalau dia sudah merugikan ya dia akan dipidana. Contoh seperti ini, yang kasus terbaru malah yang di Medan. Ada pedagang pasar dipalakin sama preman setempat untuk bayar. Tapi si pedagang pasar ini yang satu orang menolak untuk nyerahin uang setoran ke preman. Akhirnya si pedagang pasar diancam, dipukulin sama si preman. Lalu si pedagang pasar menusuk si preman membela diri. Tapi yang jadi tersangka malah si pedagang pasarnya yang membela diri tadi yang menusuk si preman, tapi nggak sampai meninggal ya. Apakah dia termasuk sengaja dengan maksud, sengaja dengan pasal, sengaja dengan kemungkinan? Kalau kita sebagai mahasiswa, tentu sangat sederhana. Nggak mungkin lah pedagang pasar menusuk preman, walaupun dia jadi tersangka, bisa dikenai unsur sengaja dengan maksud. Orang dia lagi dagang kok, bukan niatnya mau nusuk, gitu kan? Nah, mungkin dia bisa aja kena sengaja dengan kemungkinan si pedagang pasar ini karena dia tujuannya ngambil pisau agar tidak dikeroyok sang preman-preman itu tidak babak belur. Kemungkinan yang akan terjadi adalah si preman akan melarikan diri ketika dia megang pisau, tapi ternyata si preman nggak melarikan diri, malah menyerang. Akhirnya terjadi penusukan kepada si preman. Nah, itu sengaja dengan kemungkinan itu. Ya, paham kan? Ya, kalau Ali Jaber ditusuk juga sama. Ya, kalau menurut saya sih itu sengaja dengan maksud. Dia sudah
tahu siapa sasarannya, korbannya lagi di mana, dalam posisi seperti apa, dia membawa senjata, dan Ali Jaber dalam saat itu dalam kondisi banyak orang, kenapa hanya ada Ali Jaber yang ditusuk? Nah, dia kan udah punya ini mens rea, niat jahat, ingin menusuk Ali Jaber dan ingin membuat dia terluka atau ingin terbunuh. Seperti itu. Ada lagi? Oh ya Pak, kalau misalnya yang kasus terbaru di Jepang tuh Pak, Apa tuh? yang ada orang masuk ke gerbong terus pengen melakukan pembunuhan, cuman tidak sampai terbunuh gitu loh. Ya. Itu dia nanti sangkaannya apaan Pak? Sengaja dengan maksud atau gimana? Nah iya kan itu kalau ya nggak tahu kasusnya ya. Cuman kalau dia sudah bawa pisau ke dalam transportasi publik, berarti dia udah ada maksud, udah ada kesengajaan ingin membunuh orang. Terlepas apakah si pelaku korbannya meninggal apa enggak gitu. Jadi dia ngapain Bapak, kecuali kalau kejadiannya ada di dapur ya, di dapur pribadinya dia, ada perampok datang, lalu dia menusuk si perampok, ya itu bisa aja sengaja dengan kemungkinan. Tapi kalau di tempat umum seperti itu udah pasti itu namanya percobaan pembunuhan gitu ya. Jadi teori locus sama tempus ya, locus delicti itu ada teori tempat kejadian, sama tempus delicti itu teori tentang waktu kejadian. Jadi suatu perbuatan pidana itu bisa dilihat daripada motif di mana perbuatan pidana itu dilakukan dan kapan perbuatan pidana itu dilakukan. Nah seperti itu. Kayak contoh penusukan si Wiranto ditusuk. Orang yang dari sekian banyak pengawal pas pampres ya, pasmen, pasukan pengawalan menteri yang ditusuk hanya Wiranto sama Kapolres tempat, hanya 2 orang itu yang ditusuk. Karena si pelaku tahu sasaran dia adalah Kapolres sama si Wiranto menteri itu. Tapi pengawal-pengawal yang lainnya nggak ditusuk. Dan dia bawa pisau dari rumah sudah menunggu kedatangan Wiranto. Nah, itu sengaja dengan maksud namanya. Mengharapkan si Wiranto celaka atau meninggal, Kapolres juga meninggal, tapi ternyata dia tidak meninggal kan korbannya. Ya kan, ada lagi? Sebelum kita akhiri ini waktu sudah habis ya. Untuk pertemuan hari ini, antum semua bikin tugas ya, tulisan lepas, bukan makalah ya, tapi beberapa lembar aja, bisa 2 atau 3 halaman, tentang yang namanya alasan penghapus pidana. Kalau alasan-alasan yang menghapus pidana itu ada di pasal 44, 45, 48, 49, 50, dan 51 KUHP. Jadi tolong dibikinin analisis hukum atau tulisannya menurut antum nih. Alasan penghapus pidana itu teorinya ada overmah, daya paksa, ada yang akalnya tidak sehat, tidak gangguan jiwa ya misalnya ya, atau akalnya tidak sempurna atau masih anak-anak. Kemudian ada pembelaan berlebih atau nodwer. Nah itu antum bikin ya tulisan lepas 2 atau 3 halaman aja, minggu depan dikumpulin ke saya. Oke, nah dasar-dasar hukumnya ada di ini ya, pasal 44 sampai 51 KUHP. Oke, cukup sampai sini ya, kita sudah dicatat kan? Sudah Pak. Oke, mari kita akhiri pertemuan kita hari ini dengan mengucapkan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sudah saya absen semua ya.